Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Bertemu kembali bersama aku Edo. Hari ini kita kembali sama-sama mau mengikuti ibadah sekolah minggu online. Yuk, kita awali ibadah sekolah minggu online kita dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Edo undang untuk teman-teman bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyanyikan lagu Hari Minggu, Hari yang Mulia. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami lewat ibadah sekolah minggu online hari ini. Bapa, berkati ibadah sekolah minggu online hari ini. Berkati supaya ibadah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan juga berkati kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu online dengan baik. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, yuk kita lanjutkan ibadah sekolah minggu online kita. Kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan satu pujian yang berjudul Bapa Abraham. Bapa Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Bapa Abraham mempunyai banyak sekali
Teman-teman dipersilakan duduk ya. Sekarang kita mau sama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita menyambut pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh K.Y. Mima. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita kembali menyanyikan pujian. Mari kita dengar firman Allah. Firman Allah, buka telingamu bagi sabdanya, turutlah selalu perintah Allah, agar kita jadi umat beriman. Mari kita dengar firman Allah, buka telingamu bagi sabdanya, turutlah selalu perintah Allah, agar kita jadi umat beriman. Selamat hari Minggu, selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang bersama-sama kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya yuk kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan telah memberikan kepada kami kesehatan, kesempatan ketika kami tetap dapat mengikuti ibadah sekolah minggu ini di dalam cinta kasih Tuhan. Sebentar kami mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan, pimpin dan sertai kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sekarang kita buka Alkitab kita yuk. Disiapkan dulu Alkitabnya, kita buka dari Kejadian. Kejadian Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, hayo. Perjanjian Lama, betul ya. Sekarang kita buka dari Kejadian pasal 12, ayat 1 sampai ayat 9. Judul perikopnya adalah Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh. Ia berjalan ke tanah Negeb. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, untuk semakin memahami firman Tuhan hari ini, Kak Yemima mau bermain terlebih dahulu nih sama adik-adik semua. Permainannya sederhana, Kak Yemima akan munculkan tanda-tanda rambu-rambu di sebelah sini. Nanti adik-adik bisa melihat dan ikut menebak.
Ini kira-kira tanda apa ya maksudnya? Siap? Siap? Yang siap kasih jempolnya ke kamera dong, ke TV, ke HP. Nah, udah siap semua ya? Sekarang kita mau lihat rambu-rambu yang pertama. Ini dia. Wah, ini tanda apa ya kira-kira adik-adik? Kalau ada gambarnya begini, ada gambar orangnya lagi ngapain itu? Lagi berlari. Terus ada dicoretnya. Nah, berarti tandanya dilarang berlari. Wah, kenapa dilarang berlari ya? Bisa jadi karena lantainya mungkin licin, lantainya mungkin berbahaya untuk berlari, nanti bisa jatuh. Itu yang pertama ya. Kita lanjut ke yang kedua. Kira-kira tanda apa ya ini adik-adik ya? Ini ada gambar apa sih ini adik-adik? Gambarnya kayak gambar trompet ya. Kayak gambar trompet. Kalau trompet itu mengeluarkan bunyi. Nah, ini kalau di jalan biasanya dipakai untuk menandakan dilarang membunyikan klakson. Nah, kalau adik-adik naik mobil atau naik motor, bisa tahu nih papa mama bunyiin tintin. Nah, biasanya di beberapa tempat, mungkin di perumahan-perumahan yang sepi, yang tenang, ini ada larangan, dilarang membunyikan klakson. Atau yang ketiga ini. Nah, ini apa nih adik-adik? Tanda apa ya? Ini sih kok kelihatannya enak gitu ya. Ada makanannya, ada minumannya, tapi dicoret. Berarti tandanya dilarang makan dan dilarang minum. Wah, sedih sekali nih buat kita yang suka makan sama minum ya. Lalu kita ke yang keempat atau yang terakhir. Kira-kira ini tanda apa yuk adik-adik? Semuanya kita lihat. Wah, ada gambar kaki, terus ada gambar rumput-rumputnya, tapi dicoret. Berarti tandanya dilarang menginjak rumput atau berjalan di atas rumput. Nah, adik-adik semuanya, kalau kita lihat nih tadi tanda-tanda yang ada, rambu-rambu yang ada, perintah-perintahnya itu kadang nggak sesuai sama yang kita mau. Kalau kita suka makan, kita suka minum, tapi kita malah dilarang. Misalnya kita suka lari-larian, kejar-kejaran sama teman kita atau kakak kita atau adik kita. Tapi di beberapa tempat aja juga larangan dilarang berlari. Wah, kita kadang menemukan ada perintah-perintah yang nggak sesuai sama kita. Tapi kalau kita mau jadi anak-anak yang taat, meskipun susah perintahnya pasti kita lakukan. Sama seperti Bapak Abram yang mengajarkan kepada kita hari ini soal ketaatan. Bapak Abraham di bacaan firman Tuhan hari ini kita lihat ya adik-adik ya, dipanggil keluar dari tanah kampung halamannya. Wah, gak mudah dong kita disuruh keluar dari rumah kita, rumah yang membuat kita nyaman, yang membuat kita tentram, senang, dan disuruh kemana keluarnya? Wah, kalau kita lihat ke negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan nggak menyebutkan loh kemananya. Yang penting diminta Abram suruh keluar, mengikuti perintah Tuhan. Wah, bingung pasti. Kemana nih? Udah disuruh keluar, nggak tahu kemananya. Tapi karena Abram taat, sekali lagi karena Abram taat, maka ia tetap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan buat Abram. Nah, adik-adik, kalau kita mau lihat, kadang kita disuruh papa mama. Nah, siapa yang kalau dapat perintah dari papa mama suka langsung nurut, langsung patuh, langsung menjalankan, angkat tangannya tinggi-tinggi. Nah, siapa nih yang kalau disuruh, dikasih perintah sama papa mama, bilangnya nanti dulu atau malah dilakukan sih, tapi mukanya cemberut, marah-marah, sebel. Nah, siapa tuh?
adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat papa mama kita mungkin pernah nyuruh kita tidurnya jangan malam-malam. Kita dikasih jam malam. Ayo cepet tidur. Pokoknya jam 8 udah tidur misalnya. Padahal kita suka banget nih nonton film, kita suka banget nonton TV. Terus kita akhirnya sebel. Atau kita nurut sih, tapi kita nurutnya sambil marah-marah. Kenapa sih papa kok gitu? Kenapa sih mama kok gitu? Padahal papa mama tahu nih, kalau adik-adik tidurnya cepat, bangun paginya juga gampang. Ke sekolah akhirnya nggak ngantuk. Atau misalnya nih sekarang lagi liburan, kita mau liburan keluar kota, berangkat pagi-pagi, jadinya apa? Jadinya adik-adik juga nggak ngantuk, adik-adik juga nggak rewel. Karena apa? Karena nggak capek, karena kurang tidur. Nah, kadang kan kita nggak tahu ya, apa yang papa mama perintahkan ini tujuannya buat apa sih? Sama seperti Abram, disuruh kemana juga nggak tahu. Tapi Abram punya ketaatan kepada Tuhan. Abram tahu dipanggil Tuhan nggak sesuai keinginannya, tapi karena Abram taat, ia mengikuti perintah Tuhan. Nah, sekarang anak-anak mau jadi anak-anak yang taat atau enggak? Pasti mau dong ya. Jadi kalau Tuhan memberikan perintah, Tuhan memberikan nasihat, kita mau ikuti ya. Sama seperti kalau papa mama misalnya lagi dampingin adik-adik semua habis main nih. Mainannya dikeluarkan semua jadi berantakan, terus papa mama kasih nasihat, ayo belajar, ditata kembali mainannya di tempat semula. Adik-adik berarti belajar taat ya. Termasuk kalau adik-adik nanti sudah masuk sekolah lagi, ketemu sama bapak ibu guru, mendengarkan pelajaran dengan baik, nggak ngobrol sendiri, ketika dikasih tugas juga dikerjakan dengan baik, itu belajar taat ya. Dan termasuk ketika adik-adik ikut ibadah sekolah minggu, adik-adik ketemu sama Tuhan, ketemu sama bapak, ibu, kakak-kakak guru sekolah minggu dengan tenang, bukan ngobrol sendiri, tapi mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Itu yang dinamakan adik-adik dipanggil Tuhan untuk taat, dan anak-anak semuanya mau belajar jadi anak-anak yang taat. Selamat mencoba, selamat belajar, selamat bertumbuh, terus-menerus menjadi anak yang taat di dalam Tuhan. Amin. Sekarang kita satu di dalam doa kembali. Yuk kita berdoa adik-adik. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, kami memiliki Allah seperti Engkau yang mengajarkan kepada setiap kami teladan-teladan iman. Kami tahu, kami belajar mengenai ketaatan khususnya ketika Tuhan memanggil Abram. Bagaimana Abram menjalani ketaatan meskipun perintah Tuhan mungkin tidak selalu sesuai dengan apa yang kami inginkan. Kadang kami sebagai anak-anak Tuhan juga menemukan, kami mendapatkan perintah dari papa mama, mendapatkan nasihat dari bapak ibu guru di sekolah, atau mendapatkan teguran dari bapak ibu guru atau kakak-kakak guru sekolah minggu di gereja. Tetapi kadang perintah, nasihat, atau teguran itu tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Tapi hari ini kami belajar dari Bapak Abram. Di dalam ketaatannya, meskipun ada hal-hal yang tidak sesuai, kami tahu kalau perintah dan nasihat itu adalah perintah yang baik, karena mendatangkan kebaikan untuk kami meskipun kami kadang tidak selalu mengerti dan memahaminya. Maka saat ini ya Bapak, kami juga mau belajar, kami mau berkomitmen, kami mau berjanji bertumbuh menjadi anak-anak yang taat akan Tuhan, Papa Mama, Bapak Ibu guru sekolah minggu, dan juga Bapak Ibu guru di sekolah. Berkati kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, gimana firman Tuhannya? Luar biasa ya. Hari ini kita belajar untuk menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Sama seperti Bapak Abram. Nah teman-teman,
sekarang kita mau melihat foto-foto aktivitas yang sudah teman-teman kirimkan minggu kemarin. Selamat menyaksikan. Nah teman-teman, sekarang tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa teman-teman kumpulkan terlebih dahulu. Nanti setelah terkumpul, teman-teman bisa membawanya ke ibadah sekolah minggu onsite atau ke tata usaha gereja setiap jam kerja ya. Atau juga teman-teman bisa mengumpulkan persembahan dengan cara menitipkannya ke papa mama yang mengikuti ibadah umum onsite. Selamat memberikan persembahan. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita nih teman-teman. Kita mau sama-sama bangkit berdiri lagi. Kita mau menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Ayo Taat. Tuhan, pagi taat, siang taat, malam taat juga. Taat pada Tuhan Yesus juga orang tua. Karena Tuhan senang kita taat, melakukan perintah tidak lupa. Ayo taat, taat pada Tuhan. Pagi taat, siang taat, malam taat juga. Taat pada Tuhan Yesus juga orang tua. Karena Tuhan senang kita taat, melakukan perintah tidak lupa. Wah teman-teman, tidak terasa ya ibadah kita sudah mau selesai. Namun sebelum kita mengakhiri ibadah kita, yuk kita tutup ibadah kita dengan doa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami selama kami mengikuti ibadah sekolah minggu onsite. Terima kasih Engkau telah memberikan pengajaran kepada kami lewat KY5. Hari ini kami belajar untuk menjadi anak yang taat kepadamu. Kiranya Engkau berkati kami, sehingga kami bisa melakukan firman yang telah dibawakan tadi dengan baik. Kiranya Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, berkati aktivitas kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah teman-teman, ibadah sekolah minggu onsite kita hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
Loh, kok kamu bawa tasnya banyak banget sih, Tono? Iya nih, Di. Badu dan Bandi memaksa aku untuk membawa tas mereka. Padahal aku sebenarnya nggak mau. Kalau begitu, sini. Biar aku bantu membawanya. Terima kasih ya, Di. Kamu memang teman yang sangat baik. Badu, Bandi, kalian berdua tidak boleh memaksakan kehendak pada Tono. Kasihan Tono, dia jadi keberatan membawa 3 tas sekaligus. Bagaimanapun juga, kita ini semua sama-sama mempunyai tanggung jawab untuk membawa tas masing-masing ketika ke sekolah. Baiklah, Di. Adik-adik, mari kita membaca Keluaran 1 ayat 7 sampai 14. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, "Bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini." Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Orang Israel sangat menderita karena ditindas oleh bangsa Mesir. Mereka dipaksa bekerja terus-menerus. Pekerjaannya sangat berat. Orang Israel juga sering diperlakukan tidak baik, bahkan dihukum. Hidup orang Israel sangat menyedihkan. Mereka sering mengeluh dan tidak semangat dalam menjalani kesehariannya. Adik-adik, bullying adalah penindasan. Bentuknya bisa berupa pemaksaan, berbuat jahat, meledek, atau menghina teman. Bullying membuat orang terluka, sedih, dan tidak semangat. Ketika ada orang yang melakukannya, jangan ragu untuk menegur atau melaporkannya ya. Mari berbuat baik sehingga orang di sekitar kita juga dapat bersemangat. Mari berdoa. Bapa di surga, aku mau terus melakukan kebaikan dan jadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.